Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, pokoknya kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hikmah dan teman saya ada yang bernama Desi Damayanti, Ashifa Putri Aprilia, dan Puput Arianto Hakim. Di sini kami akan mempresentasikan case study yang berjudul Oknum Perawat Jual Obat di Luar Prosedur. Di sini ada terdapat kasus. Kasusnya yaitu di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan, today.com, citra buruk pelayanan publik kembali menerpa dunia kesehatan. Kali ini hasil temuan investigasi Ombudsman Sumatera Selatan cukup mengejutkan. Seorang oknum perawat diduga menjual obat yang diketahui dari fasilitas BPJS dijual ke pasien dengan mengabaikan prosedur yang berlaku. Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan Muhammad Adrian Agustiansyah SHM saat jumpa pers di kantornya pada hari Selasa bulan 10 tanggal 7. Dikatakan Adrian, sebelumnya pihak Ombudsman belum lama ini telah melakukan penyelidikan dan menemukan beberapa kejanggalan di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir. Dia mengatakan, mulai dari tidak ada penjaga di unit gawat darurat, perawat yang terkesan cuek, hingga pihak manajemen rumah sakit yang lebih mendahulukan proses administrasi daripada melakukan tindakan pendapatan terlebih dahulu, tegas dia. Lanjut. Tak hanya itu, tim Ombudsman dalam investigasinya menemukan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oknum perawat diduga menjual obat yang semestinya gratis diberikan kepada masyarakat. Yang terparah adanya oknum yang mengatakan obat BPJS-nya habis, namun bisa beli ke dia, ke oknum perawat, sembari menunjuk rekan perawatnya, ungkap Adrian. Pihak Ombudsman telah melakukan konfirmasi langsung terkait masalah perawat yang melakukan penjualan obat tanpa melalui prosedur kepada pihak di rumah sakit tersebut. Dan saat ini tinggal bagaimana pihak rumah sakit menindaklanjuti teman tersebut, tambah Adrian. Di tempat yang sama juga hadir Kepala Bidang Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Muhammad Akhyar, ketika diminta klarifikasi terkait hal ini menjelaskan, kami sangat berterima kasih atas temuan Ombudsman tentang kasus ini. Kami berjanji akan menyelidiki permasalahan ini secara benar sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, terangnya. Kami memang sedang memperbaiki sistem yang ada sekarang sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya untuk pasien dan keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ombudsman atas temuan ini sehingga menjadi referensi dalam memperbaiki sistem rumah sakit kita, ungkap Ahyar. Lalu dari kasus tersebut ditemukan beberapa prinsip legal etik yang bertentangan. Yang pertama tentang prinsip legal etik otonomi, yaitu ada pada kutipan yang berbunyi, oknum perawat diduga menjual obat yang diketahui dari fasilitas BPJS dijual ke pasien dengan mengabaikan prosedur yang berlaku. Tunggu. Kutipan di atas disebutkan bahwa perawat menjual obat ke pasien dengan cara mengabaikan prosedur yang seharusnya ia taati. Hal ini tentu saja melanggar prinsip etik yaitu otonomi yang berhubungan dengan pasien. Prinsip otonomi ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Perawat harus tahu siapa saja yang mampu membuat perawat harus tahu siapa saja yang bisa atau kompeten dalam mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu guna menunjukkan kesehatan pada pasien. Walaupun seorang perawat harus memiliki prinsip ini, tapi perawat tetap berada di bawah naungan undang-undang negara yang berlaku, sehingga untuk menjual obat kepada pasien tanpa didasari oleh prosedur, itu adalah melanggar etik keperawatan pada dirinya sendiri. Selanjutnya, prinsip etik legal akan dilanjutkan oleh teman saya, Desi Damayanti. Prinsip legal etik yang kedua yaitu berbuat baik. Dari kelompok kami
kutipan beritanya yaitu mulai dari tidak ada penjaga di unit gawat darurat, perawat yang terkesan cuek, hingga pihak manajemen RS yang lebih mendahulukan proses administrasi daripada melakukan tindakan penyelamatan terlebih dahulu. Pelanggaran prinsip etik yang dilakukan oleh seorang perawat berdasarkan kasus di atas adalah tidak menunjukkan sikap baik dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Dari kutipan berita yang ada di atas, disebutkan bahwa perawat melakukan dua hal pelanggaran berdasarkan prinsip etik, yaitu sikap cuek yang ditunjukkan oleh perawat dan lebih mengutamakan administrasi daripada tindakan menyelamatkan pasien. Pertama, pelanggaran berupa sikap. Sikap perawat tentu mencerminkan bagaimana orang akan percaya terhadapnya. Jika perawat memiliki sikap yang cuek dan tidak peduli, itu tentu akan berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Seorang perawat harus tahu mengenai sikap yang harus ditunjukkan pada saat memberikan asuhan keperawatan. Bukan sekedar memiliki pengetahuan mengenai keselamatan pasien, tetapi juga tahu bagaimana bersikap saat pengimplementasian serta penerapannya. Perawat tidak hanya melaksanakan kewajibannya melakukan sesuai dengan pengetahuannya itu, karena pada nyatanya teori dengan praktik secara langsung itu akan berbeda, sehingga perawat tidak hanya menjalankan perannya berdasar teori yang ia punya, namun juga harus menunjukkan sikap baik. Lalu yang kedua, pelanggaran berupa mengutamakan administrasi daripada keselamatan pasien. Keselamatan pasien atau pasien safety merupakan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar efisiensi pelayanan. Perilaku perawat dengan kemampuan perawat sangat berperan penting dalam pelaksanaan keselamatan pasien. Lalu prinsip legal etik yang ketiga yaitu tidak merugikan. Kutipan yang kami dapat yaitu pihak manajemen RS yang lebih mendahulukan proses administrasi daripada melakukan tindakan penyelamatan terlebih dahulu. Keselamatan pasien merupakan faktor utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Keselamatan pasien lebih penting daripada efisiensi pelayanan. Namun dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang membuat pelayanan tidak terlaksana secara optimal, baik dari faktor yang bersumber dari profesi keperawatan sendiri maupun dari pasien dan keluarga yang merupakan faktor pendukung keberhasilan dari suatu rencana ataupun implementasi perawatan. Peran perawat sangat besar dalam keberhasilan pelayanan, khususnya keselamatan pasien. Perawat harus memberikan perhatian penuh, mencari informasi kesehatan pasien untuk mendukung perencanaan tindakan. Di dalam peraturan Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa terdapat 7 standar terkait dengan keselamatan pasien. Salah satu standar keselamatan tersebut adalah hak pasien. Di sini pasien memiliki hak berupa memperoleh rencana tindakan asuhan keperawatan dan hasil dari pelayanan asuhan tersebut guna menunjang derajat kesembuhan pada diri pasien sendiri. Maka dari itu, cara untuk mendapatkan sistem manajemen keselamatan pasien yang baik adalah dengan memprioritaskan keselamatan pasien di atas keuangan dan tujuan operasional. Prinsip legal selanjutnya dilanjutkan oleh Ashifa Putri Aprilia. Baik, untuk prinsip legal etik selanjutnya itu adalah kejujuran. Untuk kutipannya itu, tak hanya itu, tim ombudsman dalam investigasinya menemukan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oknum perawat. Diduga menjual obat yang semestinya gratis diberikan kepada masyarakat. Yang terparah, adanya oknum yang mengatakan obat BPJS-nya habis, namun bisa beli ke dia. Oknum perawat sembari menunjuk rekan perawatnya.
Nah, di sini pada kutipan tersebut jelas terdapat pelanggaran kode etik yaitu kejujuran. Yang dimana prinsip kode etik kejujuran ini memiliki arti yaitu dengan memberikan informasi secara objektif, akurat, dan komprehensif terhadap pasien mereka. Namun pada kasus sudah terdapat jelas kalau oknum tersebut melanggar kode etik karena menjual obat yang semestinya gratis diberikan kepada masyarakat. Sebagai seorang perawat seharusnya tahu bahwa kejujuran merupakan salah satu kode etik yang harus ditanamkan pada diri seorang perawat, namun masih harus berada di bawah undang-undang negara yang berlaku. Menjual obat yang semestinya gratis sudah melanggar kode etik kejujuran. Next. Untuk prinsip legal etik yang terakhir yaitu akuntabilitas. Nah, di sini berdasarkan kasus di atas dapat dikatakan bahwa perawat melanggar prinsip etik akuntabilitas sebab melakukan pelanggaran berupa melakukan transaksi jual beli obat di luar prosedur yang berlaku. Di sini seorang perawat tentunya harus memiliki pertanggungjawaban terhadap suatu aktivitas tertentu yang ia lakukan. Dalam hal ini, seorang perawat perlu menyadari bahwa tindakannya akan dinilai setiap saat dalam berbagai kondisi yang ia lakukan. Untuk itu, perawat harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambilnya terhadap pasien secara profesional. Mungkin untuk aspek legal hukumnya bisa dilanjutkan oleh Kak Hakim. Baik, untuk aspek legal hukumnya dari berita tersebut dapat dikatakan bahwa oknum tersebut terjerat pada pasal 378 KUHP, yaitu bunyinya adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi penipuan yang dilakukan oleh oknum tersebut itu tentunya akan menimbulkan kerugian, tidak hanya kepada pasiennya itu sendiri. Jadi pada citra diri oknum tersebut juga akan berdampak ke depannya. Kemudian terhadap citra rumah sakit juga akan berdampak. Pasien yang seharusnya mendapatkan obat secara gratis melalui BPJS harus mengeluarkan sejumlah uang guna bisa mendapatkan obat yang mereka perlukan. Ketidaktahuan pasien ini memberikan kerugian pada diri pasien dan justru menimbulkan keuntungan pada oknum tersebut yang didapat dengan cara yang tidak seharusnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, sekian itu presentasi yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan saat sesi diskusi dengan Nurse Ihsan. Jika ada salah kata dari kami berempat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.